Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan kembali ibu, anak dan suami di surga. Surga, Pak. Sekarang masalahnya ditemui enggak anak waktu dia sudah selesai sholat? Temui, Pak. Dia selesai sholat, ya persoalan-sholatnya dengan caranya mereka. Masya Allah, pulang sholat ya. Dia lihat aja, kita lihat aja. Dia akan catat, Bapak mencintaimu di tempat yang benar. Kalau saya jalan karena mencintai Pak Suryadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar agak tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu, Bapak, Bunda dan ayah yang kami hormati, Masya Allah, tidak ada sejarah yang hilang. Tidak ada sejarah yang hilang. Karena tulisan bisa dihilangkan, destinasi, pohon, tempat bersejarah itu bisa digusur, tapi sejarah tidak bisa dihilangkan, terutama sejarah wajah. Makanya ibu-ibu, ini Ramadan, wajah kita jangan sembarang bertemu. Bapak, wajah kita di bulan Ramadan ini, Imam, Miss Ade, bisa? Saya kira sudah ganti namanya. Masya Allah. Wajah ibu, wajah. Saya 1 jam bicara, sama dengan 5 menit materinya wajah. Saya bacakan ayatnya ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Dengan siapa anak bertemu dan tertaruh wajahnya, maka ke situ dia akan mengikut. Ibu yang menemui anak di pagi hari, bunda menemui anak di pagi hari, ayah juga menemui kemudian anak di pagi hari, dengan senyum yang disengaja dan diniatkan. Itu tanaman. Ketika diulangnya kembali menjelang tidur, maka itu menjadi akar. Ketika diulang kembali ketika dia pulang dari sekolah, Masya Allah, bapak yang gagah, yang hebat, yang tinggi, tiba-tiba kemudian dia rendahkan badannya. Masya Allah, pulang haji ya. Maka
maka akar ini akan menguat. Dia kunci. Ini ayat. Ditangkap oleh free frontal cortex, bebas sesungguhnya. Ini bebas, apapun bisa dilihat. Yang diulang, ditangkap oleh hormon dopamin, maka diingat untuk tidak dilupa. Free, terbebas, apapun bisa dilihat. Kalau dia nonton semua dengan tontonan yang sama, maka tontonan akan menjadi kecanduan. Ketika seorang bapak nonton, kebetulan ada depresi tontonannya, maka tidak bisa tidur sebelum kemudian dia nonton kembali film yang kotor, karena dia jadi kebutuhan. Itu jadi kebutuhan. Menyembuhkannya tidak cukup dengan astagfirullahaladzim, menyembuhkannya tidak cukup dengan pengajian, karena dia sudah tertempel di otak bawah sadar. Kecanduan, hormonnya tembus sampai direkam di otak bawah sadar. Alhamdulillah, ibu pagi-pagi, Masya Allah, ini kan mau sahur ke-17 ayo bangun lagi. Pas dia terbuka matanya, pas yang dilihat adalah wajah ibunya, sesekali wajah bapaknya. 30 hari atau 29 kali kita bertemu dengan wajah di tempat yang sama, walaupun hanya beberapa detik, maka dia akan membuat sejarah. Saya sahur dengan darah dagingku. Persis ayat ini. Kenapa ibu-ibu kalau saya sebutkan namanya Rano Karno, tak langsung terbayang nama Rano Karno langsung dalam waktu, ya Pak? Begitu disebutkan Rano Karno, oh, padahal itu kan tahun 70-an, padahal itu kan tahun 80-an, tapi sudah direkam oleh otak bawah sadar. Saya sekarang lihat terus Bapak, karena beliau serius memandang saya. Saya pandang terus. Tiba-tiba ketemu di depan pintu Ka'bah nanti. Saya yakin beliau tidak lupa, saya tidak lupa. Padahal mungkin tidak sempat kenalan. Kayaknya kita pernah ketemu Pak ya. Abah Zennya. Karena kebetulan ada nama sini Abah Zen. Saya tidak mungkin mengatakan bukan. Saya mengenal wajahnya. Saya pandang lagi. Ketemu lagi nanti di depan pintu surga. Wa wajibna fi masalikil aminin. Maka keduanya tidak akan menolak, karena kita pernah bertemu di tempat-tempat yang baik. Bayangkan kalau suami istri. Subhanallah. Betul. Bapak dekat dengan anak, tapi kadang tidak lihat wajahnya. Iya. Ya sudah, kamu belajar aja. Masya Allah. Ayo sudah sama ibumu aja. Maaf, saya tidak mengatakan tidak ada artinya, tapi wajah itu lebih berarti. Itu ayatnya kan. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan kembali ibu, anak, dan suami di surga. Surga Pak. Sekarang masalahnya ditemui anak waktu dia sudah selesai sholat. Temui Pak. Dia selesai sholat, ya persoalan-sholatnya dengan caranya mereka. Masya Allah, pulang sholat ya. Dia lihat aja, kita lihat aja. Dia akan catat, Bapak mencintaimu di tempat yang benar. Kata ibunya, apalagi ibu yang cantik, dilepas kacamatanya.
Allah memberi nama bukan cantik, qurratu a'yun. Enak dipandang. Kenapa? Darah dagingnya, Bu. Jangan menganggap enteng menyambut anak dari sekolah. Jangan menganggap enteng menyambut anak pulang pengajian. Jangan menganggap enteng anak pulang dari bermain sekalipun. Masya Allah. Haji Agus Salim berkata, aku sibuk jadi diplomat, 12 bahasa dikuasai Haji Agus Salim. Tapi apa titipannya? Jangan diyatimkan anak-anakmu. Dia sampaikan ke anaknya, jangan kau yatimkan anak-anakmu. Yatim itu kan kalau saya meninggal. Iya, tapi kalau anakmu tidak lihat wajahmu, sungguh-sungguh dia akan mencari tempat lain. Lari ke anaknya, lari ke temannya, lari mungkin ke tontonan, lari mungkin ke tempat hiburan, lari mungkin ke tempat maksiat, bahkan lari ke narkoba. Bukan karena anak itu senang dengan narkoba. 15 tahun saya membina di Polda Kaltim. Kasus-kasus yang menyertai anak-anak, ternyata tidak kurang uangnya, ternyata tidak kurang juga gagah bapaknya, dan tidak kurang juga pangkat bapaknya. Tidak ada anak-anak yang kena narkoba itu kemudian ecek-ecek uangnya. Ada motornya, rumahnya besar, ibunya cantik. Apa yang tidak didapatinya? Wajah. Wajah hanya untuk didapati inilah ketika kita selfie. Tapi anak tidak punya kesempatan untuk di selfie. Bukan di selfie dengan kamera, dilihat dengan mata kita. Penglihatan mata kita kepada anak itu ada namanya strong energy neurotransmitter. Jadi ketika Ustaz Imam ini nanti mendapati putranya, putra, maka Pak Ibu Ustaz Imam sedang menyambungkan sinapsis otak. Sinapsis otak itu kabel-kabel di otak. Ternyata Allah menghadiahkan kepada otak manusia itu triliunan sambungan-sambungan kabel sinapsis yang melahirkan kecerdasan. Dibuat bukan karena gizi. Saya catat, dibuat bukan karena gizi. Gizi hanya pendamping. Kuatnya dia punya sinapsis, lebarnya dia punya memori. Salah satunya karena inspul, rangsangan. Dan ternyata rangsangan wajah ibu, rangsangan wajah bapak, karena dia darah dagingnya. Masya Allah. Seorang ahli psikologi sekaligus ahli neurologi, ahli saraf, dokter, dia juga dokternya neurotransmisi yang ditemukannya. Apa dia katakan? Saya tidak punya alasan kecuali saya masuk Islam. Kenapa anak-anak bisa menghafal Quran? Padahal belum bisa membaca. Kenapa Pak saya tanya sedikit? Cucu saya sudah 20 sekarang. 20 Pak Imam. Cucu ini 20. 8 diantaranya sudah 10 juz, 8 juz, dan yang baru TK itu sudah masuk di angka 5. Hadiahnya apa? Wajah ibunya. Tidak? Yang kembar 3 itu? Tidak? Boleh tegur. Tapi yang perempuan jangan ditunjuk wajahnya. Ya Allah, kenapa malas betul? Tidak boleh. Perempuan itu pakai rasa, terputus sinapsisnya kalau banyak ditekan dengan, khusus untuk anak-anak ini. Jangan lakukan itu. Yang kedua, temui di 3 tempat: waktu bangun tidur, menjelang tidur, dan waktu makan. Walhasil tidak jenius, tapi sinapsis otaknya masuk ke laboratorium. Masya Allah. Hari ini dia baru mau masuk TK. Saya bukan mensiarkan cucu saya,
Andaikan itu terjadi hanya sama cucu saya, berarti istimewa cucu saya. Yang terjadi apa? Banyak yang melakukan hal yang sama, ternyata anaknya luar biasa. Di rumah saya ada 125 anak yang tanda kutip 50%-nya bermasalah. Ada yang debil, ada yang mediocre, bahkan ada yang super debil. Nggak bisa menghitung. Alhamdulillah, Masya Allah, anak-anak yang dikatakan debil, yang dikatakan ideal, ternyata bisa menghafal Quran. Ayo, ini bukan persoalan mukjizat, wajah. Kenapa Pak Kiai saya teknisi sebenarnya, tapi masuk program sosial, masuk kredit. Ini kan orang jenius sekali, tapi tidak mungkin dia lupa dengan saya. Bukan karena wajah saya ganteng, dulu saya ganteng. Bukan, kita ketemu dalam ruang yang baik. Kita ketemu lagi ngobrol, ke Gunung Tembak ketemu lagi. Padahal belum tentu saya 1 minggu sekali ketemu dengan beliau. Begitu saya datang, kayak diterbangkan badan ibu tadi. Apa yang mau ditemui? Bukan badan saya, bukan kaki saya. Yang mau ditemui wajah. Saya tahu saya pakai kacamata, pakai masker lagi. Tapi Allah tidak bisa menyembunyikan. Jadi apa itu? Wajah. Tragedi yang paling besar, supaya teringat aja materinya satu memang. Dan itu dilaksanakan, jangan jadi pengetahuan, harus jadi hidayah. Temui anak-anak, jangan dititipkan ke HP anak-anak hari-hari begini. Jangan ditemukan anak-anak kemudian bertemu dengan wajah yang gagah-gagah di televisi. Segagah 1000 manusia tidak bisa menyentuh energi yang terbaik ketika bertemu dengan bapaknya. Kenapa ada anak menjadi minder, ada anak menjadi penakut, ada anak yang kemudian tidak berani? Itu bukan karena dilahirkan tidak berani, karena bapak sering meninggalkan wajahnya. Anaknya tahu ini mobilnya bapak, anaknya tahu ini bajunya bapak, anaknya tahu ini fotonya bapak. Tapi bapak kemana? Ada di kamar lagi tidur, ada tuh bapak lagi main HP, tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan adalah wajah bagi anak. Yuriduna wajah. Maaf kalau saya menyebut juga nama. Ibu Imas tidak bisa, Bunyi Mas tidak bisa menyembunyikan wajahnya. Saya juga tidak hari-hari ketemu, tapi beliau bertahun-tahun belajar Al-Quran bersama dengan ibu itu. Sesekali mungkin melihat saya juga sesekali melihat beliau, tapi jauh seperti itu beliau tidak bisa sembunyi. Betul Bunyi Mas? Wajah. Jangan sembunyi. Jangan sembunyi di balik HP. Karena itu tragedi bagi anak. Anak tidak bangga, tidak lagi mengidolakan bapaknya. Anak mengidolakan wajah yang sering ditemuinya. Bayangkan kalau yang ditemuinya adalah narkoba. Bayangkan kalau yang ditemuinya adalah hobi nonton. Bayangkan kalau yang ditemuinya, jangan salahkan ibu dan bapak, disekolahkan di sekolah yang paling bagus. Tapi dia bertemu dengan wajah-wajah yang tidak sebagaimana. Mengapa dengan Ibnu Hajar? Ada hubungannya mungkin dengan nama ini. Ibnu itu anak, Hajar itu artinya bapak. Batu. Kalau dari sisi nama rasanya Ibnu Hajar itu bapak batu. Tapi kenapa diambil nama itu? Inilah orang yang telah memvonis dirinya tidak bisa belajar, ketemu dengan salah seorang ulama. Ketika dia menyampaikan, apa kata ulamanya? Angkat wajahnya, karena dia menyampaikan, saya mau pulang, saya tidak bisa belajar, saya sudah menghafal, lupa lagi, saya sudah dekat-dekat tidak bisa lagi. Apa kata gurunya? Angkat wajah. Si guru itu kemudian hanya tersenyum lebar.
kamu insya Allah akan menjadi ahlul ibadah dan kamu akan menjadi ahlul ilmu. Silakan buka sejarah. Dengan wajahnya ditunjuk tapi dengan kalimat positif. Kamu akan menjadi ahlul ibadah dan kamu akan menjadi ahlul ilmu. Di saat dia sudah 8 tahun belajar berpulang-balik tidak pintar-pintar. Ya karena guru diyakininya begitu menyenangkan ketika dilihat, begitu memberi nasihat, nasihatnya cuma 2 kalimat, tapi wajahnya itu guru tidak bisa diwakili oleh siapa. Saya tinggal di pesantren, tapi jurusan saya sejak SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, saya senang betul namanya matematika. Sampai angka matematika saya di ijazah itu 10. Tidak ada gurunya. Ibu saya, bapak saya, kakak saya yang 10, tidak ada satupun yang ahli matematika. Kenapa saya senang dengan matematika? Karena saya sangat senang dengan gurunya yang namanya Pak Mansur. Ini anak selalu ditepuk pundak saya, ini nanti anak jago matematika. Saya belum mengerti apa-apa, tapi rasa senang itu menaruh rasa cinta. Sudah usia 70-an sekarang beliau, tapi wajahnya tetap ada di kenangan tempat ini. Testimoni wajah. Temui anak-anak ini lincah dan dekat dengan kita. Salah satu di antaranya karena kita tidak pernah meninggalkan wajah. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Auf. Ya Rasul, saya ini terlambat, kadang sampai ke rumah, anak saya kecil sudah tidur. Apa kata Rasulullah? Temui waktu tidur sekalipun. Anaknya sudah tidur, disuruh oleh Rasulullah, temui anakmu walaupun dia sudah tidur. Subhanallah, anak tidak melihat, tapi bapak datang di hadapan wajahnya. Maafkan ya, Masya Allah, kamu nanti jadi orang jaga. Kamu menghafal Quran, insya Allah jadi dokter. Kamu hafal Quran, insya Allah kamu akan menjadi ilmuwan besar. Insya Allah sudah tertidur, dia tidak melihat, tapi jangan dikira dia tidak merasa. Maka gelombang-gelombang yang negatif itu bisa dinetralisir sehingga anak tidur nyenyak sekali. Tiba-tiba anak kita jam 12 malam Pak, jam 12 malam tiba-tiba teriak-teriak dia kayak ketakutan kesana kemari. Itu bukan kesurupan. Memori negatif yang berada di lini otak itu belum ternetralisir. Saling melotot, saling membuli mungkin, atau mungkin bapaknya itu minta lagi, mau minta lagi, itu sama ibunya. Anak mundur begini, tidak dipukul, tapi itu tersimpan di memori limbik otak. Memang sifatnya sementara, maka dia keluarkan di saat malam. Bukan kesurupan. Orang menyebut ego. Kenapa kemudian dia teriak? Karena otak negatif memasuki ruangan. Kekuatan motorik sistem yang tidak stabil. Apa yang terjadi? Teriak dan ketakutan. Kasihannya ibunya. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dibacakan ayat tidak selesai. Suruh bapaknya, Pak, bangun dulu. Kita dekat baik-baik. Dekat baik-baik. Bapak dekat dengan tenang, alirkan rasa tenang kita kepada dia. Tidak perlu pakai rupiah. Bapak, ibu lebih berhak merupiah anak-anak dibandingkan dengan ustaz kaliber internasional sekarang. Wallah, saya harus bersumpah betapa hebatnya wajah yatim piatu hari ini bukan karena tidak ada ibunya, bukan karena tidak ada bapaknya. Dia tidak menemui wajah ibunya. Wajah ibunya bisa ditemukan di HP yang banyak sampai memorinya dihapus semua.
Wajah bapaknya hanya terpajang di tempat-tempat tertentu, tapi anak kemudian secara sengaja untuk makan malam saja sama-sama tidak pernah dilakukan. Anaknya makan di situ, ibunya makan di situ. Ya, kalau ketemu sama-sama, sama senyum juga bukan apa. Ini akhir zaman ini. Ini akhir zaman. Ya, saya tidak sampaikan kalau itu tidak tertestimoni. Katanya anak itu terkena neurotransmitternya tidak memiliki sel glia, artinya tidak bisa memiliki penyimpan data. Ada memorinya tapi tidak bisa lengket gitu. Itu kata dokter ahli saraf. Saya bukan dokter, saya hanya meyakini. Ini anak terbuang dari wajah bapaknya. Oh, ternyata betul. Bapaknya itu ada istilah 5-2. 5 di kantor, 2 di rumah. Sebenarnya 2 itu sudah lebih dari cukup. Masalahnya ketika di rumah juga kemudian tidur, istirahat, jalan, main HP, anak tidak sempat bertemu. Di saat yang sama anak juga sibuk dengan main-main. Macam-macam obat sudah dikasihkan. Jadi obat sudah dikasihkan sama dia. Sampai terakhir itu karena anak umur 9 tahun. Anaknya umur 9 tahun. Mana ada anak kemudian dikasih Valium. Valium itu obat tidur. Untuk dosis rendah dipotong, dikasihkan sama anak supaya dia lelap tidurnya. Tidak selesai. Tidur sebentar itu lagi. Dijuali ke saraf sampai berjuta-juta. Terakhir kemudian tanpa sengaja bertemu dengan saya. Di kantor total tadi. Di kantor total masih ada total. Ustaz, saya minta doanya. Ya karena saya posisi Ustaz, yang diminta doa. Saya bilang doa dari bapak dan ibu. Apa masalahnya? Saya bilang sederhana itu. Dalam 1 minggu ini bapak tidak usah kemana-mana. Temui anak menjelang tidur dan temui anak ketika bangun tidur. Ya karena memang itu ilmiah, sinapsis otaknya tersambung, hormon oksitosinnya juga muncul dengan rasa senang. Kembali dia merasa punya bapak, punya wajah. 56 kali Allah menyebut wajah di dalam Quran. 50 kali Allah menyebut wajah dalam Quran. Ada wajah untuk wudu, ada wajah untuk sujud, ada wajah untuk bertemu dengan Allah, ada wajah untuk bertemu dengan para bidadari, dan di dunia ini wajah-wajah bertemu dengan kebaikan. 56 kali. Silakan dibuka wajah. Tulis terjemahannya, nanti akan keluar ayat-ayat tentang wajah. Masya Allah. Semoga sebagaimana perjalanan Ibnu Hajar. Seperti itu Pak Imam bersama dengan semuanya dari mulai yayasannya komitmen mengembalikan wajah guru sebagai vitamin dan wajah ibu bapaknya sebagai fondasi. Insya Allah janji Allah Maha benar. Apalagi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Susahnya dibangunkan cucu saya yang ikut ke Jakarta. Ya kembali saya sampaikan sama uminya. Paksa ketika dia bangun pertama kali harus tersenyum. Sama. Kan sederhana. Oh senyum tinggal buka ke sini. Tapi itu belum cukup kalau tidak ada ketulusan. Saya tunggu bapak dengan senyum-senyum. Haji, insya Allah kalau nanti ketemu di Mekah pasti Pak Haji kan. Apa sih yang gitu? Bilang amin kan Pak? Yuriduna wajah. Allah merindukan wajah kita. Di wajah ada mata, teteskan. Karena itu kebaikan. Di wajah kemudian ada paras wajah Nabi Masal Kilamat. Temui orang dengan menyenangkan. Salami orang dengan memandang. Apalagi hari ini banyak jumlahnya semua soleh-soleh semuanya. Yang saya tunjuk ini insya Allah tak mudah dari semua. Yang mengaminkan akan jadi pengguna ayat. Yang tidak mengaminkan main 10 hari.
Semoga wajah ibu-ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak mendapatkan wajah ibu-ibu dan wajah bapak-bapak. Insya Allah pertemuan yang singkat hari ini, tapi kita kemudian mencoba menyadari, jangan membenarkan, menyadari memang anak punya hak untuk mendapati wajah, dan itu lebih nikmat baginya dibandingkan dengan wajah-wajah yang ganteng sekali. Catat, saya dari dagingnya. Kalau dia sakit, kalau dia narkoba, kalau dia nakal, jangan salahkan guru, jangan salahkan polisi, jangan salahkan pedagang narkoba. Kita. Suryalaya tempat saya lahir di Tasikmalaya. Untuk sementara terjauh dari narkoba dengan zikir dan ilmu. Tapi puncak kesembuhannya, bapaknya pasti dipanggil. Tidak perlu minta maaf, tapi dekat baik. Kecup keningnya lama-lama. Contohnya, kebetulan ini mantu dari Yuyun, salah satu murid ikut ngaji. Apa nih? Biar kelihatan seperti apa sih kalau kita mencium anak itu. Jangan takut bu, sama kita mencium keningnya istri. Menopause diri ini bisa disembuhkan dengan itu. Kalau tidak sembuh temui saya, pasti masih ada yang salah. Diusap si kecil ini. Tidak usah bawa sisir, ini tangan kita ini. Diusap. Lihat aja. Ini hanya contoh. Wajah dia bukan milik saya. Saya dipertahankan karena mertuanya ikut mengaji. Kemudian saya menentunya Pak Lubro. Saya katakan tidak ada sejarah yang hilang. Nangis. Orang tua yang sudah lama di dalam. Pakai lagi. Pak Supriyadi masih apa? 1 menit lagi Bu. Karena dijadwalnya sampai jam 18.00. Tapi ibu sudah gelisah ke rumahnya belum keluar. Tapi gorengannya sudah disiapkan. Ada Bu, disiapkan semuanya. Tidak usah bawa bekal sendiri. Tapi kalau ibu-ibu begitu memang. Iya. Biar sudah disiapkan tetap aja. Di tasnya itu ada. Kalau tidak ada, ambil nanti dari kotak dimasukkan. Kembali insya menangis. Daripada kita membela-bela yang kamu juga ini sudah nakal, ibu yang kasar sama anaknya. Bapak tidak pernah ketemu, tidak selesai. Lebih kita nangis. Kalau ada anak yang agak sulit diatur, sulit bangun, tidak ada yang salah, Allah mencipta. Tidak ada yang salah, Allah mencipta. Wajah ketika makan bersama, HP, dedek kumpulkan HP-nya Abi. Punya Umi juga, punya Bunda juga sebelah sini, punya dedek juga. Mungkin awalnya begitu, karena kalau itu dibiarkan sering kita makan bersama, tapi yang jauh didekat-dekatkannya hanya main terus. Yang sudah dekat malah terjauh. Ibunya mengatakan teman-teman dikatakan, ya Allah sedang makan masih teman di kantor, urusan budak, urusan perasaan istri dan anak tidak diurus. Akhirnya anak juga begitu. Ini tidak boleh dihindarkan, tapi harus dikendalikan. Perselingkuhan berawal dari wajah-wajah. Ih, bukan siapa-siapa. Wajahnya kelihatan, di sini wajah kelihatan. Padahal awalnya hanya hal yang terkait dengan kepentingan di kantor. Pelan-pelan dibuka wajahnya. Di sini juga dibuka wajahnya. Wallah, bukan perzinahan, tetapi jangan salahkan kalau ada keterlibatan psikologi. Jatuh perselingkuhan awalnya dari sebuah kata, lari ke wajah. Kalau sudah rindu wajah, tidak ada profesor, tidak ada dokter, tidak ada orang pintar,
Ustaz pun bisa melakukan itu kalau sudah wajib. Biarkan anak-anak rindu dengan wajah kita. Bayangkan, ini anak kecil serius, dilihat semua ibu-ibu wajahnya. Begitu ibunya kelihatan dari jarak 50 meter, kayak mau terbang itu. Apa yang menerbangkan dia? Apa yang menerbangkan dia? Memori, karena wajahnya benar. Masih di sini, dicari semua. Jilbabnya sama, cantiknya juga sama, mana pacarannya sama juga. Begitu dilihat yang asli, dia kayak terbang. Giliran dia, ayah, begitu dia lari ke sana, sebentar, sama dulu, mandi kok dulu. Ya Allah, ya Rahman. Maka setelah itu ada namanya neurotraumatik. Anak tidak mau menuju kembali. Kenapa? Kecewa yang luar biasa. Berharap di bangku, berharap di dekat, berharap diapresiasi. Sebentar ini Bapak menentang dulu. Cucu satu-satunya pas yang ini, Abi langsung saya tutup. Sebentar ya, dia lihat saya ini, mata, wajah, tangan di dekat. Dia tahu saya tidak berkata, tapi 1000 kata sampai di hati mereka, 1000 kata menghibur perasaan mereka. Saya punya aki, saya punya kaki. Apalagi kalau anak perempuan berhati-hati. Abi di hadapan temannya, Abi ku datang, begitu sampai ke sana. Sebentar dulu ya, dibully ternyata oleh bapaknya. Teman-temannya, ternyata bukan bapakmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya syukur dengan banyak betapa ibu dan bapak dan anak-anak sungguh-sungguh kalau akan bertemukan dalam surga. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Assalamu alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadah. Saya mengalamatkan bapak-bapak yang soleh ini adalah ini. Jangan solehkan kita kepada orang lain, lemah lembut dan hormat. Di saat yang sama anak tidak mendapatkan itu. Wa azwajihim, saya menunjuk tidak kemana-mana. Ini yang dikatakan dengan pasangan. Ini yang dikatakan dengan pasangan. Kompak dermawannya, kompak mengurusi anaknya. Yang beda hanya waktu dan kesempatan. Malaikat datang. Untuk apa? Untuk menyampaikan salam suami istri dan anak ibu mertua untuk di dalam surga. Harus percaya, karena di Quran surat Ar-Ra'd yang ke-13 ayat yang ke-23. Ke-24-nya adalah ayah ibu dan anak yang saling melaknat karena di antara mereka tidak bertemu. Bertemu di rumahnya tapi tidak bertemu di wajahnya. Bertemu dengan tontonan tapi tidak bertemu dengan pegangan bapaknya. Pak, itu pemegang begini, bapak memegang begini atau begini posisinya di pergelangan tangan siapa? Jangan dianggap sederhana bapak memegang tangannya, apalagi di pegangan yang dilihat dari wajahnya. Masya Allah. Terima kasih, selamat berjuang menjadi bapak yang benar dan jangan diyakinkan anak gara-gara wajah kita tersibuk, dan selamat berjuang dengan ibu-ibu. Sibukkan wajah kita, lebih banyak melihat anak-anak daripada mulai yang melihat wajah kita yang tiap hari juga tidak berubah. Sekali lagi terima kasih Pak Imam, Pak Edi, dan Bapak sekalian.
sebagiannya ada nonton live Mas Mail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.